Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait keputusan Anies Baswedan memilih menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan di Pilpres 2024. Menurutnya, ada skenario dari Jokowi di balik Cak Imin yang kini berduet dengan Anies. Dalam penilaiannya, Cak Imin adalah orang yang masih berada dalam kendali Presiden Jokowi, sehingga nantinya Jokowi masih bisa mengendalikan Anies melalui Cak Imin. Pandangan Rocky Gerung ini langsung dikomentari ramai netizen. Dilansir dari YouTube Tribun Jatim Official, Rocky Gerung dinilai seolah selalu mencari kesalahan Jokowi soal pencegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Warganet menilai Rocky Gerung selalu menyalahkan Jokowi jika ada masalah yang berkaitan dengan politik di tanah air. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Cak Imin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Cak Imin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Cak Imin dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Cak Imin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Cak Imin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada, ada sprindik di Cak Imin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Cak Imin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan, udah gagal lah Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh, karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin.